Bocah 5 tahun itu tiba-tiba bertanya pada ibunya. Apakah pernah ada bayi yang meninggal dalam kandungan ibu? Ibu beku. Tidak ada yang memberitahu bocah itu bahwa dia mengalami keguguran. Sayang, siapa yang memberitahumu itu? Tetapi kata-kata anak laki-laki itu selanjutnya lebih mengejutkan orang. Di surga, ada seorang gadis kecil yang dulu ada di sampingku. Selalu memelukku erat. Sayang, siapa nama gadis itu? Dia tidak punya nama. Orang tuanya belum memberinya nama. Ketika mendengar ini, ibu itu meneteskan air mata. Belum lama ini, bocah Kelton tiba-tiba mengeluarkan sekumnya. Untung dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Anak laki-laki terakhir selamat. Tetapi ketika dia pulang beberapa hari kemudian, ayah anak laki-laki itu membuat penemuan yang aneh. Kata Kelton ketika dia mengoperasi jiwanya keluar. Anak laki-laki itu melihat ibunya sedang menelepon di luar ruang operasi. Dan ayahnya mengalami kesedihan dan menendang kursi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, bocah itu bisa menjelaskan prosedur ahli bedah secara rinci. Ayah tidak memperhatikan pada awalnya. Hanya berpikir itu adalah fantasi anaknya. Sampai hari itu mereka berdua berjalan melewati kuburan. Kelton tiba-tiba bertanya kepada ayahnya. Apakah ayah memiliki seorang kakek bernama Hope? Ya, dia adalah orang yang sangat baik. Kau bisa melihat Hope? Kamu melihat kakek ayah? Di mana kamu melihat? Di surga. Ayah terkejut. Dia belum pernah memberitahunya tentang kakek Hope. Dia segera pulang, mengeluarkan gambar kakek. Tapi Kelton bilang dia tidak seperti itu. Dia tidak memakai kacamata. Tapi kalau dilihat, kelihatannya masih sangat muda. Sang ayah terus mengobrak-abrik lemari, menemukan gambar kakek ketika dia masih muda. Membawanya ke hadapan Kelton. Ya benar, ini dia. Dia Hope. Di surga, semua orang terlihat sangat muda. Malam itu sang ayah dengan cermat bertanya kepada Kelton, apa yang dia lalui selama operasi? Kelton berkata kepada ayahnya, dia merasa seperti sedang terbang di udara. Kemudian melihat sebuah pintu kayu. Setelah dia mendorong pintu masuk, hanya melihat bintang yang berkelap-kelip di lautan awan. Dan cahaya bintang adalah malaikat. Mereka bernyanyi bersamanya. Dia bertanya pada malaikat, bisakah kalian bernyanyi We Will Rock You? Tetapi malaikat itu hanya menatapnya dan tersenyum. Kemudian seorang berbaju putih muncul, menarik tangannya dari tempat itu. Sang ayah mengeluarkan buku bergambar. Tanyakan apakah dia melihat orang ini. Kelton mengatakan pakaiannya sangat mirip, tapi wajah tidak terlihat sama. Sang ayah akhirnya lebih memperhatikan. Mungkinkah anaknya benar-benar masuk surga? Sang ayah pergi ke seorang profesor universitas. Bawa kisah Kelton kepada profesor. Profesor itu berkata bahwa ketika orang akan mati, mereka akan melahirkan halusinasi. Apa yang dikatakan anak itu? Mungkin itu hanya cerita yang dia alami. Sang ayah mulai merasa kabur. Ini seperti mencari bukti. Dia juga membawa pengalaman bocah itu kepada semua orang. Tapi semua orang tidak percaya. Bahkan berpikir bahwa dia ingin menggunakan cerita tersebut untuk meningkatkan popularitasnya. Bahkan istrinya berpikir, putra mereka mengalami demam tinggi, sehingga dia menghasilkan halusinasi. Sampai hari itu Kelton bertanya kepada ibunya, apakah aku mempunyai kakak perempuan? Sang ibu belum bereaksi. Kelton bertanya lagi, apakah ada bayi yang pernah meninggal dalam kandungan ibu? Ibu beku. Tidak ada yang memberitahu bocah itu tentang ini. Tanya anak laki-laki itu mengapa dia tahu. Di surga, ada seorang gadis kecil ada di sampingnya. Selalu memelukku erat. Dia memberitahu aku bahwa dia meninggal dalam kandungan ibunya. Dia memiliki warna rambut yang sama dengan ibu. Wajahnya mirip dengan Kak Kati, tapi dia terlihat lebih kecil. Ketika sang ibu mendengar itu, air mata memenuhi wajahnya. Anak yang belum dia beri nama. Bahkan tidak tahu dia adalah seorang gadis. Itu anak kita yang hilang, itu perempuan. Di akhir cerita, sang ayah membawa Kelton ke rumah sakit untuk menjenguk temannya. Dia berlari sendirian. Di sebelah seorang gadis yang sakit parah. Pegang tangannya dan berkata, tidak perlu takut, tidak akan ada yang menyakitimu di sana. Sang ayah tiba-tiba mengerti. Terlepas dari apakah surga benar-benar ada atau tidak. Hidup dengan hati yang bersyukur yang lebih penting.